Sabar hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Sabar hanya dimiliki oleh orang yang memiliki hubungan dengan yang maha gaib. Sabar inilah buah. Sabar bukan sebab, sabar adalah akibat. Sabar adalah manfaat ketika orang itu mengimani dengan yang gaib, sehingga dia tidak mengambil nikmat, secuil nikmat di dunia yang fana dan mengabaikan nikmat yang abadi di surga. Dia sabar tidak maksiat karena ganjaran orang yang menahan diri, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ujungnya adalah jannah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina wa tabibi qulubina bil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin, wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi al-mayamin al-ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, walillahil 'izzatu walirasulihi wal mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang penuh barakah ini, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga antum sekalian senantiasa merajut jiwa dengan ketakwaan kepada Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, karena ini adalah bekal seorang mukmin yang diinginkan Sang Pencipta adalah khairuz zad, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Karena ini adalah yang selalu diwasiatkan di hari Jumat agar kita meraih kemuliaan, karena yang mampu menggapai kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling takwa. Sehingga setiap hari Jumat Allah anugerahkan kepada kita semua jamuan untuk menjadi hambanya yang mulia dan membekali jiwa bagi yang ingin berjumpa dengan Sang Pencipta. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu ciri dari hambanya Allah adalah di dalam jiwa terdapat keimanan. Iman sesuatu yang terkait dengan yang gaib. Kita mengimani Allah. Allah adalah al-ghaib al-mutlaq, gaib yang mutlak absolut, sampai kapanpun gaib.
dan kita mengimani akan keberadaannya yang kita tidak lihat dengan kedua mata. Kita mengimani malaikat. Malaikat pun gaib, tapi dia bukan gaib mutlak, karena satu saat kita akan bisa melihat dia. Orang-orang yang masuk surga akan disambut oleh malaikat, dan dia menyambut dengan salam atas sabar yang kita miliki. Kita meyakini kitab-kitab terdahulu, dan itu pun gaib. Kita meyakini hari akhir, itu pun gaib. Ciri orang yang beriman meyakini, mengimani sesuatu yang dia tidak lihat. Apa dampak ketika seseorang memiliki keimanan dengan sesuatu yang gaib? Terlebih al-gaib al-mutlak, yaitu Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, pencipta kita, yang menjadikan kita kumpul di tempat yang mulia ini, yang menjaga kita saat kita tertidur, dan tatapannya tidak pernah terlelap walaupun sedetik. La sinatu wala naum. Semua dalam penjagaan Allah dan tatapan Allah. Tapi tidak semua meyakini sedang dilihat, ditatap, dipantau oleh Rabbul Alamin. Dampak, manfaat ketika kita mengimani yang gaib, yaitu pencipta kita, menjadikan kita tidak mudah terperosok dalam maksiat. Saat kita ingin melakukan kezaliman, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, ada rem, karena kita dalam pantauan. Sebagaimana kita lewat jalan tol, ada kamera memantau, kita mengurangi kecepatan dan sebagainya, karena kita merasa dipantau. Kalau kita langgar, kita akan mendapatkan sanksi. Orang yang beriman selalu sadar dalam pengawasan Rabbul Alamin. Ini dampak pertamanya, manfaat pertama. Yang kedua, ketika kita mengimani yang gaib, ada ketenangan dalam jiwa. Ada sesuatu yang menjadi jiwa tentram. Kenapa? Umumnya manusia, dan kita juga di dalamnya termasuk, ketika berpergian ke tempat yang indah, maka tempat yang indah itu menjadi buah bibir kita untuk kita sampaikan kepada yang lain, agar mereka juga menikmati apa yang kita dapati. Tempatnya indah, suasananya damai, dan itu kita ulang-ulang ketika setiap ketemu saudara kita, sahabat kita, dan orang lain. Kenapa? Agar mereka menikmati apa yang kita nikmati dan alami. Kenapa kita menyuruh mereka? Karena ada keindahan. Dan orang yang sadar ketika dia menggapai, meniti, mencari sesuatu yang indah sebenarnya, indah hakiki adalah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah. Sehingga ketika orang sadar keindahan mutlak milik Allah, selalu dia menyebut-nyebutnya dengan zikir. Ketika dia selalu bercerita tentang keindahan Allah, bukan bentuk fisik, tapi sifat-sifat Allah. Allah tidak mungkin dilihat dengan mata ini karena dia bukan materi. Dia menyebutkan dan menyampaikan keindahan Allah berupa sifat, maka itu berbentuk zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan selalu menyebut Allah yang gaib, jiwa menjadi tenang? Tidak bisa jiwa gelisah memakan obat lalu tenang. Obat hanya menghilangkan kegelisahan dengan sesaat, dengan dia tidur dan melupakan kegelisahan, bukan menghilangkan. Tapi kalau orang ingin menenteramkan jiwa, kembalilah kepada pemilik jiwa yang maha gaib, yaitu Rabbul Alamin. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Apa manfaat ketika seseorang mengimani kepada yang gaib? Ketika orang mengimani kepada yang gaib,
akan muncul sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu sabar. Sabar hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Sabar hanya dimiliki oleh orang yang memiliki hubungan dengan yang maha gaib. Sabar inilah buah. Sabar bukan sebab, sabar adalah akibat. Sabar adalah manfaat ketika orang itu mengimani dengan yang gaib, sehingga dia tidak mengambil nikmat, secuil nikmat di dunia yang fana dan mengabaikan nikmat yang abadi di surga. Dia sabar tidak maksiat karena ganjaran orang yang menahan diri, wa nahan nafsa, menjaga dirinya anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ujungnya adalah jannah. Dia menjaga hawa nafsunya, sabar. Tapi kenapa? Pertanyaannya, dia bersabar karena iman, karena memiliki iman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Hei kaum mukminin, janganlah engkau bersedih dan janganlah engkau berduka dan merasa hina, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun." Kamu lebih tinggi derajatnya dari semua ini makhluk, tapi dengan syarat, in kuntum mu'minin. Kalau kita beriman, kita a'la, lebih tinggi dari siapapun. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi ketika kita merasa beragama Islam, jangan terlalu puas diri berarti kita lebih dari yang lain. Nanti dulu syaratnya in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Berarti dampaknya adalah ketika orang mengimani, dia di atas semuanya. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar. Peristiwa Talut mengalahkan Jalut. Usai Musa wafat, Bani Israel dipimpin oleh Nabi yang bernama Samuel. Lalu umatnya datang ke nabinya meminta pemimpin untuk dikirim, diutus agar mereka tunduk dengan apa yang dipilihkan Tuhan untuk mereka. Datanglah orang yang menurut kacamata zahir sederhana bernama Talut. Dia hanya sebagai buruh untuk memetik kurma, lalu dia hadiahkan kepada Nabi Samuel kurma yang terbaik. Kata Nabi Samuel, inilah pemimpin kalian. Dan apa yang terjadi? Mereka cibir, tapi karena mereka sudah niat untuk berperang melawan Jalut, hasilnya adalah mereka berjalan bersama Talut untuk menumbangkan Jalut. Tapi tidak semua siap berjalan bersama Talut. Ujiannya sederhana menurut kita. Talut ketika datang melewati sungai, dia izinkan pasukannya untuk meminum tapi seteguk air. Tapi sebelumnya beliau melarang untuk pasukannya meminum air. Seandainya minum pun hanya ukuran tangan. Tapi apa yang terjadi? Sebagian besar ingkar. Dia hanya berjalan bersama segelintir pasukannya yang taat. Dan apa yang terjadi? Dia mengalahkan Jalut. Lalu Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan pasukan besar yang banyak jumlah tentaranya. Biiznillah, dengan izin Allah,
Berarti kalau sedikit pasti menang melawan yang besar? Tidak, ada syaratnya di ujung ayat ini. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana orang bisa sabar? Karena iman. Karena beriman. Makomnya tinggi, dihilangkan rasa sedih, hatinya tentram, dan janji Allah menang. Dia mendapatkan kemuliaan, mulia dalam pandangan Tuhan, bukan sekedar mulia dalam pandangan makhluk. Sehingga ayat pembuka dari Jumat yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Munafiqun ayat 8, walillahil izzah, kemuliaan milik Allah. Al-izzah juga maknanya al-ghalabah, menang, an-nasr. Walillahil izzah, kemuliaan milik Allah. Lalu wali rasulihi, rasulnya. Lalu walil mu'minin, dan orang-orang mukmin yang di dalamnya ada iman. Walakin al munafiqina, munafik, la ya'lamun, dia tidak mengetahui kemuliaan ini. Apa sebetulnya yang mau diangkat di majlis Jumat yang penuh barakah? Ayyuhal hadirun rahimakumullah, apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, cerminan orang yang beriman. Mereka memiliki iman kepada hal yang gaib. Mereka dengan iman tersebut ada amunisi baru yang mereka dapat, yaitu sabar. Kalau mereka tidak memiliki iman, tidak mungkin bersabar berpisah dengan orang yang dia cintai. Ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, atau sebaliknya. Tidak mungkin mereka mampu. Bagaimana mungkin kita mampu berpisah dengan anak yang masih balita, yang masih ceria, yang selalu membahagiakan kita, lalu meninggal dunia, meregang nyawa di hadapan mata kita, tapi itu ditampakkan oleh mereka dengan senyum. Kenapa? Karena mereka memiliki iman. Lalu muncul sabar. Lalu tidak ada wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, kalian lebih tinggi. Dan benar, kemuliaan, kemenangan bukan dihitung dari kemampuan dia ekspansi, tapi sekarang dunia tahu. Ayyuhal hadirun, ternyata sekarang mata dunia terbuka, melihat siapa yang insan dan siapa yang hewan, siapa yang insan dan siapa yang lebih rendah dari hewan, siapa yang insan dan siapa yang keluar dari insaniyahnya. Saudara-saudara kita di sana telah mengangkat bendera kemenangan dengan kesabarannya, dengan keterkaitan dia dengan Rabbul Alamin. Izzah, memiliki kemuliaan, mulia mereka. Dan alhamdulillah negeri kita berpihak kepada yang Allah muliakan dengan semua bantuan, dengan semua pembelaan dalam diplomatik ataupun bantuan dalam bentuk materi. Ini menunjukkan bahwa sikap kita jelas, bahwasanya siapa yang harus dibela dan kita berlepas dari tangan dari musuh ataupun dari orang ataupun dari kelompok yang Allah tidak sama sekali mencintai mereka. Ingat bahwa yang terjadi bukan perang etnis antara Muslim dan Yahudi, karena Yahudi pun juga banyak yang tidak terima dengan berdirinya negara Zionis. Einstein, seorang ilmuwan, adalah orang yang menentang berdirinya negara Israel. Artinya, jangan dihembuskan isu menjadi isu etnis, isu agamis, tapi ini adalah garis demarkasi. Mana insan yang memiliki kemuliaan dan kesabaran, mana orang yang kehilangan insaniyahnya. Sehingga ayyuhal hadirun rahimakumullah, berbahagialah hati yang masih terketuk, berbahagialah fitrah yang masih tersentuh. Karena apa?
karena berarti kita berpihak kepada sesuatu yang Allah ridhai. Jauhkan diri dan memohon kepada Rabbul Alamin, jangan sampai mata ini menjadi buta, telinga menjadi tuli. Minimal malam hari kita mengangkat kedua tangan untuk Rabbul Alamin selalu menjaga saudara-saudara kita yang berada di Gaza khususnya, dan dimanapun mereka berada yang mazlum. Semoga dengan kedua tangan yang kita angkat di malam hari diiringi dengan derai air mata, Allah berikan kesabaran kepada mereka semua yang berjalan meniti menuju keharibaannya. Ma'asyiral hadirin, dan jangan lupa kita pun mohon jangan sampai yang terjadi di sana akhirnya membuat kita saling menatap, saling bermusuhan, saling menjadi satu sama lain, ingin menghilangkan nyawa. Kita hilangkan sifat itu. Kita pandang saudara-saudara kita yang mungkin salah memahami bahwa peristiwa ini tidak ada kaitan. Anda beragama sesuatu yang Anda yakini, silahkan. Tapi kita bisa memandang dengan jernih. Dan sekarang sebetulnya mudah. Apa yang ditayangkan menjadi terbuka semuanya. Tirai. Kalau orang-orang, seorang rocker, penyanyi rap mampu berpihak kepada orang yang mazlum, bagaimana orang-orang yang masih sujud di masjid, masih kebingungan di mana dia letakkan kakinya? Ma'asyiral hadirin, semoga peristiwa ini, semoga apa yang terjadi menjadi ibrah buat kita semua, dan jadikan diri kita insan yang peka, yang tahu, yang merasakan penderitaan saudaranya. Semoga apa yang terjadi, dan akhirnya kita berharap karena ini kaitan dengan kegaiban, bahwa satu saat Allah akan menampakkan agama liyuzhira ala din kullih, dan nanti akan berada pada satu orang yang dinanti oleh semua agama. Dia adalah sosok yang menegakkan keadilan, Al-Mahdi Al-Muntazar ajjalallah farajahu syarif. Ibadallah, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال جل تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين واحذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.